BPS Kabupaten Bogor. Yang saya banggakan peserta knowledge sharing dari sivitas akademik yang hadir pada hari ini. Badan Kekar umurnya tua, bawa Cakep lagi. pancul untuk bertani. Apa kabar semuanya? Selamat datang di acara ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 20 Juni 2025 dalam acara Knowledge Sharing dengan tema Statistik Lebih Dekat, Inovasi Penyebaran Data Digital BPS. Saya Nova Reminda selaku moderator akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Penyebaran data secara digital merujuk pada proses mendistribusikan data melalui media digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi seperti internet, jaringan komputer, perangkat seluler untuk mengirimkan data dari satu tempat ke tempat lain atau kepada pengguna. Nah, bagaimana cara penyebaran data digital ini menurut BPS? Semua akan dibahas pada knowledge sharing pagi ini. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang saat ini berlangsung. Selanjutnya, penyampaian materi oleh keynote speaker dan narasumber. Dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya, kuis, kemudian penutup. Di akhir acara akan ada pembagian door prize dan peserta akan diberikan sertifikat. Kepada peserta knowledge sharing, silahkan mengisi daftar hadir pada link yang telah di-share oleh panitia di chatroom. Jalan-jalan ke Kota Bogor. Jangan lupa singgah ke Gunung Pancar. Acara akan segera kita gelar, mari bersama kita sambut dengan segar. Keynote speaker kita hari ini adalah Bapak Dr. Daryanto SSTMM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah doktoral bidang ilmu manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Marilah kita simak materi dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Dr. Daryanto SSTMM. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nova waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Robbi sroli soderi wa yasirli amri wahlul qodata min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Erwin selaku Kasubag Umum, kemudian para narasumber ada Pak Alit, ada Bu Indah ya, kemudian teman-teman panitia dan rekan-rekan mahasiswa peserta knowledge sharing yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kembali tadi setelah diajak bersyukur oleh Ibu MC kita Bu Nova ya. Karena hanya dengan bersyukur ya kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan ini ya. Karena seperti yang sering kita dengar gitu ya bahwa dengan bersyukur kita akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan insya Allah nikmatnya akan ditambah dengan bersyukur. Ya karena itu tadi ya ini kaitannya dengan seminar ini juga kita syukuri karena berbagai hal insya Allah. Oh iya, iya. Ya jadi berbagai hal ya insya Allah akan kita dapatkan berbagai informasi dari kegiatan ini. Saya mengapresiasi tema knowledge sharing pagi ini ya, yaitu lebih dekat ya dengan inovasi penyebaran data digital BPS. Ini melalui aplikasi Allstat dan website yang kita punya ya. Karena menurut saya tema ini relevan ya dengan tantangan zaman ya, tantangan zaman keren banget ya yang kita hadapi ya, akhir-akhir ini ya, gitu. Baik, knowledge sharing ini juga diharapkan dapat menjadi wadah ya untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasi, ya tentu saja untuk bisa berkolaborasi juga ya. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk
saling belajar ya, bertukar ide dan menciptakan solusi yang nyata ya bagi kendala-kendala bagi masyarakat atau masyarakat umum gitu ya, atau khususnya kalau dalam hal ini mahasiswa gitu yang selama ini katakan ada kendala untuk mendapatkan data-data yang dihasilkan oleh BPS itu ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini di tengah arus informasi yang begitu cepat gitu ya. Ini data statistik yang akurat, kemudian yang terbuka dan mudah diakses. Ini kan menjadi kebutuhan yang utama bahkan gitu ya dalam proses pengambilan keputusan ya. Di level apapun, baik pemerintah gitu, baik di pusat maupun daerah, kemudian ya pihak swasta, akademisi maupun mahasiswa atau masyarakat umum bahkan ya. Jadi tidak ada yang sebetulnya yang tidak membutuhkan eh, terkait dengan data-data ya yang nanti relevan dengan apa-apa yang akan dilakukan terkait dengan pengambilan keputusan tentunya gitu ya. Namun selama ini ya statistik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit atau jauh gitu ya, karena jauh untuk didapat maksudnya ya, karena hanya mungkin kalangan tertentu yang bisa mengakses gitu ya, sehingga ya tentunya yang memanfaatkan di kalangan terbatas saja seperti itu ya, gitu. Jadi menjadi kurang apa ya, kurang maksimal gitu pemanfaatnya gitu ya, sehingga melalui inovasi digital BPS ini khususnya aplikasi Allstat dan portal web BPS gitu ya, kita berupaya mendekatkan data kepada para pengguna atau kalau kita sebut secara umum ya kepada pengguna atau masyarakat seperti itu. Em, jadi tujuannya tentunya supaya mudah dipahami, ya cepat diakses dan siap digunakan. Ya. Karena intinya adalah kalau data itu ya menjadi informasi kemudian digunakan gitu ya. Seperti kata apa Seth Godin ya, data is not useful until it becomes information gitu ya. Jadi data itu ya sebetulnya manfaatnya nggak ada kalau nggak menjadi informasi seperti itu. Nah ini kaitannya ke sana gitu ya. Ini Allstat hadir sebagai alat bantu ya yang praktis dalam penyajian. Ya. Sementara untuk platform web ini menjadi katakan menjadi jendela utama gitu ya bagi publik untuk mengeksplorasi berbagai informasi secara mandiri ya, karena dengan web tentunya bisa diakses dimanapun oleh siapapun gitu ya. Tetapi kalau nggak diinformasikan linknya apa atau alamatnya mana tentunya kan nggak tahu juga seperti itu ya. Kemudian kedua inovasi ini ya bukan hanya produk teknologi ya, tetapi merupakan komitmen BPS katakan seperti itu untuk transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik gitu ya. Saudara-saudara, teman-teman mahasiswa semua, inovasi digital ini tentu tidak akan berarti ya tanpa partisipasi dan dukungan semua pihak ya. Karena itu saya mengajak kita semua sebagai pengguna data atau peneliti atau analis atau teman-teman sebagai mahasiswa dan sekaligus peneliti gitu ya untuk aktif memanfaatkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya statistik gitu ya. Karena kalau hanya data kemudian kita akses hanya untuk sendiri itu kan manfaatnya nggak maksimal ya. Untuk itu mari kita gunakan Allstat dan web ini sebagai alat bantu ya gitu ya untuk membuat kebijakan yang lebih tajam atau membuat penelitian yang teman-teman lakukan itu menjadi katakan lebih lancar, menjadi lebih siap gitu ya. Dan kita manfaatkan juga untuk diskusi-diskusi ya yang yang tentunya kalau berbasis data ini kan menjadi sehat diskusinya, bukan katanya, bukan mungkin, bukan berasumsi gitu ya. Tapi kalau dengan data yang ada, dengan menggunakan data-data yang memang sudah dipublish secara official, kita akan menjadi lebih lengkap gitu ya. Karena di balik setiap angka kayak gitu ya, ini tersimpan cerita, tersimpan potensi dan bahkan kalau kita bicara yang besar gitu ya, ini adalah tersimpan arah masa depan bangsa gitu. Kenapa? Karena tadi kalau kita berbasis data, tentunya kita
tidak apa ya, tidak berbicara yang subjektif gitu ya. Kita bicara yang objektif sesuai dengan realita. Nah, kemudian nextnya mau ngapain kan seperti itu ya. Ini saudara-saudara, teman-teman semua, ya ini saat ini kita kan apa ya, di mana ini di masa di mana data ini merupakan aset gitu. Bahkan dulu Pak Presiden juga sering bilang bahwa data ini lebih mahal dari minyak dan sebagainya gitu ya. Tapi tadi dan kecepatan serta ketepatan dalam mengelola data ini adalah ya sesuatu yang wajib lah gitu ya, gitu. Karena itu merupakan kunci keberhasilan. Ya. Dalam konteks itu tentunya kehadiran aplikasi Allstat gitu dan website yang kita punya ini merupakan katakan terobosan gitulah ya yang sangat layak untuk kita apresiasi kemudian kita manfaatkan kita pelajari isinya secara ya katakan masif gitu ya. Nah, ini Allstat dan Web ini bukan sekedar aplikasi gitu, ya, tapi merupakan alat bantu strategis yang mampu mempermudah proses ya untuk validasi data. Validasi itu maksudnya untuk di-compare dengan data-data yang lain gitu ya, sehingga data ini menjadi lebih tadi useful. Kemudian kalau kita pengennya sih data itu real time gitu, tetapi kalau data real time kan apa ya? Kelihatannya gitu ya, untuk data-data makro ini menjadi relatif sulit ya karena memang kita perlu waktu untuk mengumpulkan, untuk mengolah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini melalui knowledge sharing ini saya berharap peserta tidak hanya memahami cara menggunakan atau cara memakai aplikasi Allstat dan memanfaatkan web yang ada gitu ya, tetapi juga dapat menangkap katakan filosofi di balik pengembangannya gitu ya. Karena di sana tersimpan bahwa kita ini ya untuk transformasi digital dalam hal pelayanan ya selama ini kan ya dulu-dulu sih sebetulnya ya dengan kita datang ke perpustakaan kemudian kita mengcopy gitu ya ini kan menjadi sesuatu yang menyulitkan untuk era sekarang ini ya sehingga pelayanannya menjadi tidak maksimal gitu ya seperti itu ya jadi apa transformasi digital ini gitu ya ini bukan bukan apa ya bukan pilihan tapi sekarang itu ya karena ini merupakan kebutuhan setiap katakan stakeholder ya setiap pengguna ya karena ini apa ya sesuatu yang memang harus harus sudah ada gitu ya oleh karena itu ya mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi untuk belajar dan nanti tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa ada semacam apa ya katakan saran atau kritik dipersilakan saja ya karena memang kita ini kan atau aplikasi ini kan tidak statis ya artinya selalu berkembang. Kemarin dibilang sempurna gitu ya tetapi begitu sudah pindah hari ya pindah bulan pindah minggu itu ternyata sudah ketinggalan zaman itu gitu. Nah ini perlu memang harus introspeksi juga BPS terkait dengan tadi dalam rangka sebagai jendela gitu ya untuk bisa menyuguhkan data-data statistik yang ada gitu ya gitu. Karena memang apa kita tidak hanya mempercepat pekerjaan gitu tetapi bahwa kita ini harus membangun katakan seperti itu ya membangun budaya kerja yang lebih profesional gitu ya dan ini kita kan selalu bilang berbasis bukti atau evidence base seperti itu ya. Jadi itu harapannya dari kegiatan ini ada hal-hal gitu ya yang kita sampaikan informasi tetapi juga kami juga berharap ada semacam feedback gitu ya dari teman-teman peserta sekalian gitu ya. Ini bukan hanya teman mahasiswa, teman-teman saya yang di BPS pun silahkan untuk memberikan katakan berbagai hal masukan lah gitu ya. Itu ya. Jadi akhir kata dari saya nggak panjang lebar ya, karena waktunya memang juga cukup pendek gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruh panitia, terutama narasumber gitu ya, dan teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung gitu dan tentunya sebagian berkontribusi dalam kegiatan knowledge sharing ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini lebih membuka lagi ya cakrawala kita semua dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan atau untuk mendekatkan data kepada user atau kepada masyarakat dan menjadikan statistik sebagai bagian dari
kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu tujuan besarnya seperti itu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Nah, kemudian saya akhiri sambutan atau keynote speech dari saya gitu ya, karena memang saya ingin memberikan waktu yang luas bagi teman-teman sebagai narasumber penyaji untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Daryanto atas materi yang disampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya kita melangkah ke acara inti. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Alit Erlangga SSI yang saat ini menjabat sebagai Pernata Komputer Ahli pertama di BPS Kabupaten Bogor. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah S1 di Universitas Terbuka. Kepada Bapak Alit dipersilahkan untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih kepada Bapak Daryanto selaku keynote speaker, kemudian Ibu Nova selaku moderator, Bapak, Ibu, dan teman-teman Potik semua yang hadir di ruang Zoom ini. Pada kesempatan acara knowledge sharing pojok statistik kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai All-Stat BPS. BPS dalam penyebaran data melakukan berbagai macam inovasi, Bapak, Ibu, dan hadirin semua, seperti website, kemudian aplikasi mobile, HP, dan ada melalui Instagram ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua sering melihat Instagram, baik Instagram BPS RI maupun punya Kabupaten Bogor, kemudian YouTube dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya coba mengulas ya dan mensosialisasikan tentang aplikasi mobile yang dibuat oleh BPS yang diberi nama Ostat BPS. Bapak, Ibu, dan teman-teman Potik IPB bisa download aplikasi tersebut di Play Store ya. Itu tidak berat. Izin share screen. Ya. Bapak Ibu sekalian, Ostat BPS sebenarnya sudah di launching sejak tahun 2018 ya. Sebelum COVID sudah di launching itu. Ini untuk mempermudah para pengguna data, pemanfaat data, hanya dengan menggunakan gawai, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua itu bisa mengunduh, bisa mendownload data-data BPS begitu mudah. Ya. Semudah dalam menggenggam HP. Jadi saya kasih judul Allstat BPS, data BPS dalam genggaman. Apa itu Allstat BPS? Merupakan inovasi yang BPS buat untuk mempermudah para pengguna dan teman-teman semua, dibuat dalam bentuk aplikasi mobile. Mengapa kita perlu Allstat BPS? Kita lihat yang pertama, ramah pengguna. Ya, siapapun bisa menggunakan aplikasi ini tanpa syarat pendidikan ataupun siapapun bisa. Kemudian lebih mudah dalam mengakses data, mudah dan cepat.
Jadi Bapak Ibu hanya dengan menggunakan HP tanpa melakukan login atau registrasi bisa langsung mendownload data-data yang diinginkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian data BPS dapat diunduh dan disimpan langsung ke dalam gawai Bapak Ibu sekalian di dalam HP, langsung tersimpan. Kapanpun Bapak Ibu perlu bisa dibuka kembali file-filenya. Selanjutnya, mengapa kita perlu Allstat BPS? Personalisasi statistik berdasarkan wilayah. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload sesuai kebutuhan. Misalnya perlu data tingkat provinsi, kabupaten, atau data di tingkat nasional. Kita lanjut. Cakupan ya Bapak Ibu, cakupan data Allstat BPS itu series datanya cukup lengkap. Data tahunan itu mulai dari tahun 1971 itu sudah ada. Walaupun tidak semua provinsi dan kabupaten ada datanya, tapi di tingkat level nasional ada dari tahun 71 sampai sekarang ya, tahun 2025. Kemudian series data bulanan itu lengkap juga dari Januari sampai Desember. Bulanan itu mungkin kita sudah mengetahui seperti inflasi, indeks harga, dan lain sebagainya. Kemudian cakupan data Allstat berikutnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu mencakup 38 provinsi, 416 kabupaten kota. Yang keempat, cakupan Allstat BPS ada kategori besarnya seperti data kependudukan, data sosial, ekonomi, pertanian, pemerintahan. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mendownload, kita sama-sama lihat di aplikasi ya. Fitur atau menu aplikasi Allstat BPS. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, filter ada di sini, filter aplikasi ya. Bapak Ibu bisa memilih di sini data yang diinginkan level nasional, provinsi, atau level kabupaten. Kemudian ada lagi fitur pilih bahasa, kita lihat. Kemudian pengelompokan data kategorinya berupa publikasi ya. Bapak Ibu bisa klik nanti di sini publikasi, kemudian tabel-tabel, kemudian infografis, kemudian yang begitu ditunggu-tunggu sering ya berita resmi statistik mengenai inflasi dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa memfilter publikasi atau data yang diinginkan yang terbaru, yang populer atau yang utama. Jika Bapak Ibu sekalian dan teman-teman butuh data yang cukup spesifik bisa dicari melalui menu cari ya ini. Next. Kemudian kita masuk ke menu publikasi ya seperti ini tampilannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa memfilter terlebih dahulu, filter tahun ya, memilih tahun, publikasi yang diinginkan seperti ini muncul, kemudian kita terapkan. Setelah diterapkan, baru bisa di-download. Kita masuk ke menu selanjutnya yang di dalam Allstat, unduh publikasi. Kita lihat. Ini saya coba untuk mempermudah ya Bapak Ibu dalam tampilan-tampilannya. Pertama, kita coba misalnya mengunduh indikator ekonomi Januari tahun 2025. Seperti ini tampilannya. Ya, kemudian ada menu, ada ini tombol unduh. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Setelah diklik, kemudian proses mengunduh.
ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Kemudian klik lihat publikasi. Ya, selanjutnya nanti tinggal di-share dari bagian ini, tombol ini, bagikan. Kemudian menu selanjutnya untuk unduh tabel ya Bapak Ibu sekalian. Untuk tabel, misalnya di dalam pencarian kita butuh data penduduk. Ini ada statistik demografi dan sebagainya. Kita lihat setelah tampil, misalnya yang kita inginkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi. Kita lihat tampil seperti ini. Kemudian kita lihat tabel, klik di sini akan muncul seperti ini. Tabel yang kita inginkan, misalnya jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2023. Ya, tampilannya seperti ini dalam bentuk Excel. Next. Bapak, Ibu, dan teman-teman Potik IPB, jika perlu Bapak Ibu sekalian untuk mengunduh sebuah infografis apa sih yang lagi viral gitu ya. Misalnya kita ingin lihat infografis perkembangan transportasi, di sini saya coba contohkan seperti ini tampilannya. Kemudian kita download infografis tersebut dan tampil seperti ini. Ya. Kemudian jika sudah masuk ke gawai, bisa Bapak Ibu dan teman-teman kalian share, bagikan melalui WhatsApp atau media yang lain, atau membuat file PDF-nya. Lanjut. Untuk berita resmi Bapak Ibu dan teman-teman Potik semua bisa diunduh di menu berita resmi BRS. Untuk mencarinya di menu pencarian berita resmi, kita ketik di searchingnya itu inflasi. Misalnya ya, saya contohkan inflasi, kemudian di filter tahunnya, ya tahun 2024 saya contohkan. Kemudian bulan bisa semua bulan atau bulan tertentu, misalnya bulan April, Mei, dan seterusnya. Tampilannya seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Misalnya di sini saya ambil inflasi year on year November 2024. Ya, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian nah, ini ditampilkan dalam bentuk PDF. Tinggal Bapak Ibu scroll nanti di gawainya, di HP-nya, dan teman-teman semua. Jika sudah mendapatkan, bisa di-share melalui WA ataupun disimpan di dalam gawai. Selanjutnya, mungkin kita sering mendownload sesuatu file ya. Kita akan bingung. Sering kadang kita bingung, ini taruh di mana filenya. Kita nyari-nyari lagi. Saya udah pernah mendownload file publikasi tertentu misalnya di HP. Nah, ternyata ini kemudahan dari Allstat, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di mana disimpan publikasi atau file yang kita download. Ternyata Allstat membuat sendiri folder. Kita lihat Bapak Ibu, ini folder Allstat. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat di HP-nya, kalau yang sudah coba diharapkan mencoba ya, lihat ada folder Allstat BPS. Dia langsung membuat sendiri. Kemudian di sini ada folder di dalamnya berita resmi, infografis, publikasi, tabel-tabel. Nah, seperti itu. Kita lihat misalnya publikasi ini, publikasi yang saya coba download
Ini isinya seperti ini. Indikator ekonomi, kecamatan dalam angka, potensi kabupaten, dan seterusnya. Next, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, gimana sih men-share publikasi lewat WhatsApp atau media lainnya? Kita lihat. Setelah kita mengunduh, kemudian kita lihat publikasi, klik di sini, ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Contohnya saya ingin mendownload Kabupaten Bogor dalam angka tahun 2025. Ya. Setelah tampil di HP kita, kemudian kita klik bagikan atau share. Kemudian kita buka WA, WhatsApp, ya tampilannya seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam rapat ataupun dalam perjalanan jauh, cukup hanya menggunakan HP, Bapak Ibu sekalian tidak kehilangan informasi, dapat mencari data-data BPS dengan menggunakan Allstat BPS. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan sosialisasi dan knowledge sharing pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, waktu dan layar saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alit atas materi yang disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ke depannya. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Indah Dwi Setiawati SSTMSI yang saat ini menjabat sebagai peranata komputer ahli pertama di BPS Kabupaten Bogor. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah Magister Ilmu Ekonomi di IPB University. Kepada Ibu Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nova atas waktunya. Yang terhormat Bapak Dr. Daryanto SSTMM, yang saya hormati teman-teman BPS Kabupaten Bogor, dan yang saya banggakan teman-teman dari IPB University. Izinkan saya untuk sekedar sharing tentang website BPS Kabupaten Bogor. Izin share dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu Indah. Oke, baik. Bentar. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih dekat dengan data BPS melalui website BPS Kabupaten Bogor dengan alamat bogorkap.bps.go.id. Ini tujuannya untuk pengenalan website BPS, pengenalan fitur-fitur utama website, kemudian pelayanan statistik terpadu dan konsultasi online, dan mendorong pemanfaatan data statistik oleh publik juga meningkatkan literasi data masyarakat. Untuk akses website sendiri, di sini ada beberapa alamat website yang saya kutip. Ini baru sebagian dari website-website data yang dimiliki oleh BPS ya teman-teman. Nah, yang utama adalah BPS dari website dari BPS RI. Di sini kita bisa mengunjungi www.bps.go.id. Kemudian di sini ada website BPS Kabupaten Bogor. Di sini bogorkap.bps.go.id. Dan di sini ada pelayanan statistik terpadu. Ini pelayanan statistik satu pintu dari BPS RI. Di sini bisa melalui alamat pst.bps.go.id. Tampilannya seperti ini yang untuk BPS RI, ini yang untuk BPS Kabupaten Bogor. Di sini juga disediakan untuk BPS Kabupaten Kota lainnya dengan alamat-alamat website yang berbeda. Kemudian di sini pelayanan statistik terpadu. Nah, untuk fitur-fitur utama yang disediakan adalah publikasi.
Yang pertama, publikasi itu mencakup semua publikasi yang ditayangkan yang diterbitkan oleh BPS. Untuk BPS Kabupaten Bogor, di sini hanya publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bogor saja. Kemudian untuk berita resmi statistik dan infografis ini berupa berita resmi, berupa kumpulan penerbitan data-data BPS secara berkala maupun infografis berupa penyajian data dalam bentuk visual grafis. Kemudian kita juga menyediakan tabel dinamis. Tabel dinamis ini kita menyediakan data dalam bentuk tabel yang bisa dikelola oleh pengguna data. Dikelola itu maksudnya apabila menginginkan data yang sesuai dengan kebutuhan bisa diolah sesuai dengan keinginan dengan fitur-fitur yang ada di tabel dinamis. Kemudian kami juga menyediakan layanan konsultasi. Di sini bisa konsultasi melalui Zoom, WhatsApp, maupun layanan email. Nah, ini adalah tampilan menu website yang ada di BPS Kabupaten Bogor, di mana yang menu utama adalah penyediaan data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju ini. Di sini adalah fitur pencarian data statistik, jadi kita bisa mengetikkan data yang kita inginkan di sini. Nanti kita searching, bisa. Kemudian ada menu bagian atas. Menu bagian atasnya berupa beranda, rencana terbit, produk, layanan, informasi publik. Kemudian ada juga di agak bawah ini ada menu tampilan bawah berupa berita resmi statistik, tabel statistik, publikasi, dan infografis. Ini kan websitenya bentuknya memanjang ke bawah ya teman-teman. Jadi di bawah ini sebenarnya masih ada. Di sini disediakan berita kegiatan statistik. Kemudian di bawahnya lagi ada statistik menurut subjek. Dan di bawah ini adalah fitur konsultasi online. Ini yang kami sediakan tadi, layanan konsultasi berupa email, Zoom, WhatsApp. Namun WhatsApp ini chat only saja ya. Nah, kita masuk ke menu rencana terbit, bisa diklik di bagian atas nih di sini. Kemudian di sini kita akan melihat jadwal press release dan publikasi. Nah, di sini tanggal 2 ini ada eh, berita resmi statistik yang kemarin sudah terbit. Kemudian apabila ada jadwal publikasi yang akan terbit, nah di sini ada warna orange dan nama publikasi yang akan terbit. Kemudian kita geser ke menu selanjutnya adalah menu produk. Di sini ada berbagai macam menu produk yang kita sajikan. Ada publikasi, berita resmi statistik, statistik menurut subjek, tabel dinamis, data sensus, ekspor impor, direktori, infografik, berita dan siaran pers, juga metadata. Namun kali ini saya akan mengambil 5 produk yang biasa digunakan masyarakat umum, publik atau teman-teman mahasiswa untuk mencari data. Yang pertama adalah publikasi, yang kedua statistik menurut subjek, yang ketiga tabel dinamis, yang keempat data sensus, yang kelima data ekspor impor. Nah, untuk yang pertama adalah menu publikasi, di mana kita pilih publikasi menu yang paling atas dari menu produk. Di sini akan tampil deretan-deretan menu publikasi yang yang diterbitkan dari BPS Kabupaten Bogor. Kemudian dari sini kita bisa download gratis, kita bisa bagikan link, dan kita juga disediakan filter publikasi untuk pencarian kata kunci berdasarkan kebutuhan data yang teman-teman butuhkan. Bisa dimasukkan di sini misalnya direktori perusahaan atau statistik daerah. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik menurut subjek. Di sini kami menyediakan data-data statistik baik berupa tabel statistik maupun publikasi dalam bentuk dalam kategori per subjek. Jadi teman-teman bisa memilih berdasarkan urutan dari eh,
subjek-subjek yang dibutuhkan. Misalnya mau ke statistik demografi dan sosial, subjeknya ada pilihan di sini, kemudian nanti tabel yang tersedia ada di sebelah kanan. Atau di statistik ekonomi dan yang lainnya adalah statistik lingkungan hidup dan multidomain. Di sini kami juga menyediakan di menu selanjutnya ada tabel dinamis, tabel yang bisa dipilih, diolah sendiri penyusunannya oleh pengguna. Jadi teman-teman mahasiswa terutama apabila membutuhkan data bisa mencoba-coba untuk membuat data yang dibutuhkan. Di sini ada kategori subjeknya, kemudian di sini subjek apa saja, tabel indikator. Di sini bisa dipilih datanya, nanti keluar di sini ada tahunannya, kemudian turunan tahun di sini bisa tahunan, bisa data semesteran maupun data bulanan. Nanti di sini akan muncul karakteristik dan judul barisnya, kemudian kita tambahkan nanti muncul data yang terpilih di sini. Nanti kita akan praktek ya, semoga waktunya cukup. Setelah itu bisa disubmit. Nah, ini data hasil dari submit yang kita olah tadi, kita bisa download dalam bentuk Excel. Kemudian ada lagi kami juga menyediakan data sensus. Data sensus ini bukan berarti data sensus khusus BPS Kabupaten Bogor ya teman-teman. Di sini adalah data sensus terpusat dari BPS RI. Jadi datanya ini adalah data seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau mau membutuhkan data sensus, bisa sensus penduduk, sensus pertanian maupun sensus ekonomi, bisa klik dari menu data sensus ini yang nanti kita akan diarahkan ke https sensus.bps.go.id. Kemudian yang selanjutnya adalah data ekspor impor nasional. Kita juga menyediakan data ekspor impor nasional yang biasanya datanya ini dibutuhkan untuk teman-teman di ekonomi ya, untuk analisis, untuk riset, dan lain-lain. Nanti di sini akan tersedia data ekspor dan impor nasional, jadi nanti datanya juga bisa diolah, dikelola oleh masing-masing pengguna data sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada pilihan ekspor atau impor, kemudian di sini ada pilihan agregasinya, jenis kode HS-nya, pilihan tahunnya, nah nanti dibuat tabel. Setelah dibuat tabel, nanti bisa di-download. Kemudian yang selanjutnya adalah menu layanan. Menu layanan ini, di sini kita ketika memilih menu layanan, kita akan diarahkan ke website pst.bps.go.id. Di sini adalah website pelayanan statistik terpadu. Jadi nanti bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini khusus untuk pelayanan statistik terpadu ini dikelola oleh BPS RI dan data dan publikasi dari BPS seluruh Indonesia ada di sini. Namun kita apabila ingin mengakses data-data yang ada di dalamnya, kita diwajibkan untuk masuk atau daftar. Jadi, teman-teman sebelum masuk ke pelayanan statistik terpadu ini diharapkan untuk bukan diharapkan lagi ya, diwajibkan untuk mendaftarkan registrasi. Jadi harus punya akun. Caranya adalah klik masuk daftar sini, kemudian nih tampilannya seperti ini ketika kita mau masuk daftar, ada pendaftarannya di sini di pojok kanan bawah ya. Setelah diklik daftar di sini, nanti registrasi akun, lengkapi semua data-data yang diminta, misalnya seperti nama, email, konfirmasi email, password, kemudian jenis kelamin, tahun lahir, dan lain-lain. Setelah selesai data terinput semua, bisa diklik registrasi akun. Nanti verifikasi melalui email yang ada di yang didaftarkan, yang sudah didaftarkan tadi ya. Setelah kita berhasil verifikasi email, kita bisa masuk ke menu layanan PST dan nanti menu utamanya bentuknya seperti ini ya teman-teman.
ada layanan perpustakaan, produk statistik berbayar, konsultasi, rekomendasi, web API, stand-in a lab, kemudian Transdata. Nah, kali ini kami akan fokus di perpustakaan. Di sini adalah layanan BPS RI yang digunakan untuk kita mencari data-data publikasi seluruh eh, dari BPS seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau membutuhkan publikasi bisa dicek di sini. Sebenarnya apabila apabila ada sebentar ya. Jadi eh, apabila teman-teman membutuhkan data publikasi yang dibutuhkan, nanti bisa melalui menu perpustakaan ini. Sebenarnya menu-menu di website data yang disediakan oleh BPS ini hampir-hampir sama. Seperti tadi ketika, mohon maaf sebentar ya. Oke. Baik, mohon maaf ada jeda sedikit. Ya, kita akan masuk ke menu perpustakaan. Nanti menu perpustakaan ini kita akan diarahkan untuk masuk ke website baru lagi. Di sini ada website perpustakaan.bps.go.id. Ini /OPEC, ini online public access catalog. Jadi teman-teman nanti bisa mencari data dengan memasukkan judul atau kata kunci yang dibutuhkan teman-teman semua, hanya memasukkan di sini. Jadi ini fitur pencarian data di OPEC. Nanti ini sudah mencakup publikasi-publikasi dari BPS seluruh Indonesia. Nah, ini saya kemarin coba mencari data statistik Indonesia. Di sini yang muncul masih statistik secara global. Jadi kalau misalnya kita memang membutuhkan publikasi yang namanya harus cocok dengan apa yang kita tulis, ketik, maka kita harus checklist di sini, cocokkan seluruh kata. Nah, selain itu kita juga bisa pilih wilayah, jenis perpustakaan, jenis pustaka maupun tahun publikasi. Pilih subjek juga disediakan di sini. Tinggal oke atau submit atau enter. Nah, satu lagi teman-teman, ini adalah menu layanan yang tidak ada di daftar menu, tapi kita tampilkan di beranda. Di sini adalah layanan konsultasi online dan di BPS Kabupaten Bogor sendiri mempunyai konsultasi online yang bernama Konselor. Konselor ini konsultasi statistik online Bogor. Nah, di menu yang seperti ini di beranda, nanti teman-teman klik di sini ada tombol klik. Nah, di situ teman-teman bisa pilih apabila teman-teman membutuhkan jasa konsultasi data. Di sini tersedia website. Kalau website hanya untuk pencarian data ya teman-teman. Kemudian di sini ada Zoom meeting. Zoom meeting kita bisa sediakan, namun untuk memulainya kita butuh pendaftaran untuk perjanjian perencanaan jadwal. Kemudian kita bisa konsultasi melalui email dan juga WhatsApp melalui nomor WhatsApp kami 081 1919 3201. Di sini hanya melayani melalui chat saja, namun layanan ini merupakan satu-satunya layanan yang fast respon. Jadi kalau teman-teman, terutama teman-teman dari IPB nih, mau mengecek data ini ada atau enggak di BPS Kabupaten Bogor, silahkan untuk melakukan chat melalui WA di hotline kami 081 1919 3201. Nanti kami akan segera merespon maksimal kami akan merespon dengan H+1. Baik. Oke, baik. Itu saja dari kami. Dari saya, mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kembali ke Bu Nova. Terima kasih.
Terima kasih Bu Indah atas materinya. Setelah mendengar paparan dari kedua narasumber, kita dapat menyimpulkan bahwa Allstat BPS adalah aplikasi penting yang dikembangkan oleh BPS untuk memudahkan akses ke data statistik Indonesia. Sedangkan website BPS merupakan salah satu media yang digunakan untuk melakukan diseminasi data statistik. Informasi yang tersedia di situs BPS berasal dari kegiatan sensus atau survei yang dilaksanakan oleh BPS sebagai data statistik dasar serta dari kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data statistik sektoral. Allstat dan website BPS itu sangat bermanfaat bagi pengguna dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan data statistik untuk berbagai keperluan. Baik, sebelum kita mulai masuk ke acara diskusi dan tanya jawab, diingatkan lagi ya kepada peserta knowledge sharing, silahkan mengisi daftar hadir pada link yang telah di-share oleh panitia di chat Zoom. Selanjutnya, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada 3 peserta yang hadir di sini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, penanya bisa menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Dimohon untuk pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan juga bisa melalui link Q&A yang di-share di chat Zoom. Adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand kalau ada yang ingin bertanya atau bisa juga melalui link Q&A. Bapak Ibu dan teman-teman semua diharapkan sudah mencoba ya mm, menginstal di HP masing-masing Allstat BPS. Jika ada kendala ataupun pertanyaan silakan. Bu Indah, bisa dipraktekkan cara penggunaan website BPS-nya sekalian nanti teman-teman mungkin ada yang bertanya setelah Bu Indah praktek. Terima Oke, kasih. baik. Baik, Bu Nova. Saya tadi lupa, mohon maaf teman-teman. Kita akan coba praktek ya untuk membuka website BPS Kabupaten Bogor. Ah, Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat. Oke. Nah, ini adalah tampilan beranda untuk website BPS Kabupaten Bogor. Di sini adalah penyediaan data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Di sini adalah fitur untuk pencarian data. Kita bisa mencari data di sini, kemudian yang di bagian atas adalah menu-menu utama di sini yang tadi diinfokan. Nah, di sini ada beranda, tampilannya seperti ini. Menu atas, filter pencarian data, menu bawah, kemudian kita scroll ke bawah lagi, ada kegiatan, berita dan siaran pers BPS. Kita scroll ke bawah lagi, di sini ada statistik menurut subjek. Di sini ada jadwal jumpa pers terakhir. Dan yang di sini adalah bagian konselor atau konsultasi statistik online Bogor tadi ya. Bisa diklik nanti, kemudian di sini ada tampilan video dan yang terakhir adalah informasi layanan-layanan BPS lainnya. Yang paling bawah adalah
informasi tentang profil BPS Kabupaten Bogor. Kita akan mencoba di menu pertama. Di sini ada rencana terbit. Di sini adalah rencana terbit itu untuk melihat daftar jadwal penerbitan BRS maupun publikasi BPS. Di sini bisa dipilih untuk bulannya, bisa bulan ini atau mundur kemarin, bulan sebelumnya, Mei, di sini. Kemudian ke depan bisa Juni, Juli, Agustus, September. Nah, di sini contohnya September tanggal 26 itu nanti akan ada kecamatan dalam angka, jadi masing-masing kecamatan nanti diterbitkan di tanggal 26 September. Kemudian kita masuk ke menu sebelahnya, di sini ada produk, publikasi yang paling banyak dicari. Di sini publikasi, ketika diklik, kita akan disuguhkan publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bogor di sorting dari yang paling terbaru. Di sini tanggal 30 April 2025 dengan publikasi Direktori Perusahaan Jasa Pariwisata Kabupaten Bogor 2024. Teman-teman bisa menggunakan fitur filter publikasi ya dengan memasukkan kata kunci. Mau cari hanya berdasarkan judul atau carinya sesuai apa yang diinfokan di kata kuncinya. Nah, kita coba salah satu publikasi, kita klik. Nanti kita bisa membagikan link, misalnya kita salin di sini, kita bagikan melalui WhatsApp, dan kutipan juga bisa. Kutipan itu ringkasan, ringkasan dari apa namanya judul dan diakses saat kapan. Biasanya ini untuk daftar pusaka di skripsi atau tesis ya teman-teman. Nah, kemudian abstraksinya ada. Apabila kita ingin melihat atau membacanya, kita bisa unduh publikasi. Ini gratis ya teman-teman. Jadi semua publikasi yang tersedia di BPS Kabupaten Bogor bisa diunduh gratis. Nih, dalam bentuk PDF. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian ada statistik menurut subjek. Untuk mencari data berdasarkan subjek. Misalnya, kita mau mencari data tentang tenaga kerja. Lingkungan hidup dan multidomain. Apabila kita klik tenaga kerja, apa aja nih yang tersedia datanya dalam bentuk tabel dari BPS Kabupaten Bogor. Di sini bisa dibaca teman-teman, judul tabelnya ada jumlah pekerja administrasi perusahaan daerah air minum menurut pendidikan yang ditamatkan. Ini tahun 2019 sampai 2024. Di sini bisa diklik, nah bisa diunduh. Mau yang tahun 2024 atau 2019, kita bisa unduh dalam bentuk Excel atau CSV. Jadi ini nanti memudahkan teman-teman untuk mengolah datanya. Bisa juga apabila ingin membagikan ke teman melalui WA, bisa bagikan link. Linknya bisa dari sini. Oke, kemudian itu tabel statistik menurut subjek. Di sini bisa disediakan publikasi juga menurut subjek. Jadi kalau kita ngeklik publikasi, kemudian kita pilih tentang publikasi tenaga kerja, apa aja sih yang ada di BPS Kabupaten Bogor itu, kita klik aja, ternyata yang keluar adalah judul publikasinya hanya keadaan angkatan kerja di Kabupaten Bogor, Agustus 2026, selain itu belum ada lagi. Oke,
Kemudian ada juga tabel dinamis. Nah, tabel dinamis ini lebih memungkinkan teman-teman untuk mencari data sesuai dengan keinginan dan konten tabel yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini misalnya statistik demografi, terus subjeknya tadi tentang tenaga kerja. Sebenarnya di sini akan menampilkan tabel-tabel yang ada di BPS Kabupaten Bogor. Kemudian misalnya kita pilih, nanti dia akan merinci lagi menjadi tahun. Tahun mana aja yang mau kita pilih? Biasanya kan series ya. Series 2002, 2023, 2024, dan data tersedia hanya tahunan saja. Kemudian di sini karakteristiknya mau apa? Mau laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan saja. Misalnya kita pilih sini, kemudian dipilih angkatan kerja masuk, bekerja masuk, pengangguran terbuka masuk, bukan angkatan kerja masuk. Kita tambahkan aja. Nah, di sini sudah, kemudian kita submit. Kita menunggu proses datanya. Nah, ternyata tampilan hasil submitnya ada di paling bawah ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan malas untuk scroll-scroll ke bawah karena datanya ada di bawah. Nah, data ini bisa kita unduh melalui tombol unduh, bisa dalam bentuk Excel maupun CSV. Jadi nanti bisa memudahkan teman-teman untuk mengolah datanya. Kemudian ini data sensus. Tadi kita ke sensus data sensus yang ada di BPS RI. Kita diarahkan ke sensus penduduk, nanti akan mengarah ke website sensus penduduk, sensus pertanian ke websitenya sensus pertanian, dan sensus ekonomi ke sensus ekonomi. Kita coba misalnya sensus penduduk. Nah, dipilih dulu kegiatannya. Di sini ada sensus penduduk 2010, 2020 atau long form sensus penduduk 2020. Kita misalnya sensus penduduk 2020, maka kita akan masuk dan ya datanya di sini ya teman-teman. Nih nanti eh, dicoba-coba sendiri untuk mengeksplor websitenya. Kita akan kembali lagi ke layanan produk. Di sini ada juga data ekspor impor. Nah, yang tadi kita akan pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Data apa saja yang mau dicari, ekspor atau impor, kode HS-nya bagaimana, berapa, pilih tahunnya, tahun berapa, dan lengkapi semuanya, kemudian buat tabel, dan nanti tabelnya akan eh, tersedia di bawah. Bisa diunduh juga. Nah, di sini ada data yang sudah tersedia secara default ya. Ini adalah data ekspor impor bulanan tahun 2025. Ini data terbarunya. Mbak Nova, bagaimana? Apakah ada yang bertanya atau bisa lanjut sedikit lagi? Lanjut saja, Bu Indah. Oke, baik. Teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Ini untuk infografiknya seperti ini. Menunya hampir sama dengan tadi yang di aplikasi Allstat. Bisa di-download, bisa di-share. Kemudian menu-menunya masih sama, berupa publikasi, infografik, maupun data-data tabel. Nah, yang terakhir adalah layanan ya. Ini layanan di sini kita akan diarahkan ke pelayanan statistik terpadu. Di sini layanan statistik satu pintu dari BPS RI. Jadi seluruh BPS se-Indonesia datanya sudah ditampung di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk pencarian publikasi-publikasi dari BPS seluruh Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa kalau mau skripsi atau mau tesis atau mau disertasi bisa dicari-cari di sini. Tapi dengan masuk atau daftar dulu. Nah, di sini kemarin saya sudah daftar, saya menggunakan akun saya, kemudian passwordnya semoga nggak salah ya.
Ketika masuk, ya, alhamdulillah bisa masuk teman-teman. Nah, di sini tampilannya masih sama, cuman di sini sudah ada akunnya, ini profil pengguna, dan di sini di bagian bawah itu muncul menu-menu menu-menu yang tadi saya sebutkan. Jadi bukan menu di bagian atas ya, tapi menunya ada di bagian bawah. Di sini lebih fokus ke perpustakaan. Perpustakaannya ini kita klik bukan di atas tapi di bagian bawah sini. Cari perpustakaan. Cari perpustakaan ini kita akan diarahkan ke web yang tampilannya berupa berupa publikasi-publikasi. Berupa publikasi yang kita bisa searching di menu filter ini. Misalnya kita akan mencari publikasi PDRB. Cari aja di sini teman-teman, bisa diklik enter, bisa diklik ini. Nah, publikasi PDRB ini akan tampil macam-macam publikasi PDRB dari tahun yang beragam, dari lokasi yang beragam, daerah yang beragam. Kalau kita mau lebih fokus lagi, kita bisa mencocokkan seluruh kata. Misalnya di wilayah Jawa Barat saja, kemudian jenis pustakanya kita kosongkan aja nggak apa-apa. Kemudian kita pilih tahunnya 2020. Kita enter aja, kemudian kita terapkan. Kita tunggu ya pada loading. Nah, di sini akan tersedia tahun terbitnya hanya di tahun 2020 sampai 2025. Untuk publikasinya ya publikasi PDRB ya teman-teman, karena di sini kita searching publikasi PDRB. Dan wilayahnya ini khusus wilayah Jawa Barat saja. Baik teman-teman, itu tadi sekilas praktek tentang website BPS dan website PST. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Saya kembalikan kepada Bu Nova. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Bu Indah. Bagaimana dikhususkan untuk adik-adik mahasiswa ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita? Karena materi dari kedua narasumber kita itu bisa dijadikan referensi ya untuk membuat publikasi, untuk tugas akhir, dan sebagainya. Bagaimana adik-adik mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Sepertinya mau langsung kuis ini Bu Nova. Kita langsung ke agenda berikutnya saja ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu acara kuis yang akan dipandu oleh Bapak Budi Manggala. Kepada Pak Budi, dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa IPB University serta seluruh peserta knowledge sharing. Setelah kita mendengarkan dan mengikuti dua paparan tadi, sekarang kita waktunya kuis. Eh, Ikan lele makan sosis. Cakepnya dong. Cakep. Oh, Cep. yuk waktunya kuis. Iya, Bapak Ibu, seluruh peserta knowledge sharing bisa mengikuti kuis ini, baik teman-teman organik BPS serta eh, dari mahasiswa ya, semua bisa mengikuti ini. Ini ada nanti, udah di-share ya sama Bu Eva, masuk ke join di nanti my quiz. Eh, Silahkan Bapak dan Ibu untuk teman-teman yang organik sudah di ini eh, sudah di-share juga ya di grup kantor. Silakan semua mengikuti kuis ini, nanti akan mendapatkan hadiah yang lebih dan sangat menarik sekali. Oke, silakan mulai saja untuk masuk.
Kami tunggu sekitar 2 menit saja ya. Sekarang 10.56, 10.58. Kami tunggu semua peran sertanya. Sudah ada masuk satu, dua. Oh, kalau bisa nama Bapak dan Ibu ya, jangan pakai apa nama panggilan atau nama samaran atau alias, biar kami nanti tahu siapa pemenangnya. Untuk teman-teman mahasiswa, silahkan join. Baru ada 7. Silakan sampai saya kasih waktu 2 menit deh ya. 8. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada baru 13 dari peserta Zoom saja ada 29 nih. Waduh, ada siapa nih handsome? Siapa nih? Handsome emang ya? Yakin gitu. Mas Ngurah, terima kasih. Yuk ajak teman-temannya Mas Ngurah. Ada nih ada Uli, oh ada Raka, udah baru 15. Ini ada mana ini teman-teman mahasiswa ada siapa nih? Dalila Husna, Dea, Fadilah, Yuma. Yuk join. Saya kasih waktu 1 menit lagi deh. Yo baru 18. Ini yang di nobar di kantor ini udah pada masuk kan? Masuk, masuk Om, masuk. Oh ya. Masuk, gas, gas, masuk. Ini hadiahnya sangat menarik sekali. Yang saya sendiri juga belum tahu ya. Bungkus, bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus. Ayo teman-teman mahasiswa, baru 18 loh ini. Oh, boleh dicorek dong Mas Ngurah teman-temannya. Masih 19 orang. Link quiznya. Bentar ya Mas Divo ya. Ya, itu ada ya untuk yang peserta Zoom link quiznya. 11 sampai 11 lewat 1 ya, saya tutup. Masih ada 22 peserta Zoom 29, yang nobar kayaknya ada sekitar 30-an mah ya. 88 Om, yang nobar. Kenapa? 88. 88 ya. 88. Oh. Nanti akan ada dapat hadiah sponsor dari Santuy. Oke,
kuis akan kita mulai. Partisipan ini ada sekitar berapa nih ya? 22 ya. Oke. eh ada nambah lagi. Nambah lagi. Iya, baru. Oke, oke. Siap. Kuis akan kita mulai. Silahkan Bu Eva, dimulai saja. 3, 2, 1. Silahkan Bapak Ibu semua. Saya kasih waktu berapa nih ya? Kayaknya 5 menit juga cukup ini mah. Oke, sementara siapa ini Juliet? Apa memimpin? Wah, memimpin. Wah, Juliet memimpin lagi nih. Juliet siapa nih? Nggak tahu nih. Nah, terus Erik, ada Dince. Aduh, namanya ini banget ya. Aduh. Oh, oh. Oh. Waduh, Raka menyalip. Ada Mbel ini, ada Rio. Oh. Kita akan mengambil 3 ya, 3 pemenang. Oh, jadi kesempatannya besar banget nih. Ayo Bapak dan Ibu. Wah, sementara Raka memimpin. Wah, Mbel tadi jadi kedua ini. Wah, makin menyerut Mbel. Naik lagi. Beli. Ayo Mas, siapa ini Rio? Nah, Pak Erwin nih. Wah, Pak Erwin udah mulai nyalip nih. Oke. Masih kami tunggu. Oh, sepertinya sih sebenarnya udah ada nih ya. Terlihat pemenangnya ya. Wih, Raka yang dapat, buset. Bener Raka mah bener. Raka booming Raka. Kayaknya Mas Raka ini bandar kuis deh. Ini PR siapa, Pak Pri ya? Ah. Orang BPS semua sih. Oke, kuis sudah selesai dan ini adalah 3 pemenangnya ya. Oh, ini ada Mas, apa ini Raka, ada PR bukan Puncak Raya kan ya? Terus ada Uli, wah Uli nih, curiga nih saya Uli nih. Iya. Baik, Bapak dan Ibu dan 3 pemenang kuis. Nanti silahkan menghubungi kami ya, karena ini nggak tahu siapa nih nama aslinya siapa. Heeh. PR saya nggak tahu nih gitu kan, apa Puncak Raya apa siapa nggak tahu nih. Apa Pri apa gitu, apa Priyadi apa siapa saya nggak tahu. Silakan nanti bisa menghubungi kami untuk mendapatkan nanti voucher ya, masing-masing 100.000 rupiah. Oke, eh, cukup sekian kuisnya. Terakhir, pantun dari saya, eh, makan bakso sambil tertawa. Cakepnya tuh. Cakep. Minum es teh di pinggir kali. Kalau salah jangan kecewa. Yang penting kita happy. Terima kasih. Jangan lupa nanti peserta 3 pemenang tadi menghubungi kami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Moderator. Silakan Bu Moderator. Selamat kepada 3 pemenang yang terpilih. Kalau PR itu Pak Pri ya? Oke, selanjutnya untuk peserta itu sertifikat nanti silahkan diunduh ya di link sharing knowledge yang sudah diberikan. Kita ada foto bersama, silahkan mengambil posisi masing-masing. Diminta untuk menyalakan kamera. Adik-adik mahasiswa diminta untuk menyalakan kamera ya. Kita mau foto bersama. Ini adik April, adik Keiza, adik Aurali, Mas Murah, adik Naya,
Diminta tolong ya untuk menghidupkan kamera. Adik Dalila, Adik Eliza, Adik Fadilah Yumna belum menyalakan kamera. Eh, Adik Divo juga belum menyalakan kamera. Oke, foto akan kita ambil. Mohon Bapak dan Ibu semua dan teman-teman mahasiswa berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya adik-adik semua ya. Inilah akhir sharing knowledge kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Jalan-jalan ke Borobudur. Perginya naik sepeda. Buat adik-adik mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir sampai tidak tidur, kita doakan segera wisuda. Saya akhiri Amin. acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.